هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara banyak kisah pemuda yang sering diceritakan di berbagai majelis ilmu, salah satunya adalah Rabi bin Kaitsam. Beliau dikenal sebagai ulama tabi'in yang merupakan murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sejak kecil sudah dikenal sebagai orang yang tekun dalam beribadah. Berikut kisah Rabi bin Kaitsam yang menakjubkan sebagaimana diceritakan. Dikisahkan, Rabi bin Kaitsam adalah seorang pemuda yang terkenal ahli ibadah dan tidak mau mendekati tempat maksiat sedikit pun. Jika berjalan, pandangannya tertunduk. Meskipun masih muda, kesungguhan Rabi dalam beribadah diakui oleh banyak ulama dan ditulis dalam banyak kitab. Imam Abdurrahman bin Ajlan meriwayatkan bahwa Rabi bin Kaitsam pernah sholat tahajud dengan membaca surat Al-Jasiyah. Ketika sampai pada ayat ke-21, ia pun menangis. Ayat itu artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan dan dosa itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Seluruh jiwa Rabi larut dalam penghayatan ayat itu. Kehidupan dan kematian orang berbuat maksiat dengan orang yang mengerjakan amal soleh itu tidak sama. Rabi terus menangis sesenggukan dalam sholatnya. Ia mengulang-ulang ayat itu sampai terbit fajar. Kesalehan Rabi sering dijadikan teladan. Ibu-ibu dan orang tua sering menjadikan Rabi sebagai profil pemuda alim yang harus dicontoh oleh anak-anak mereka. Memang selain ahli ibadah, Rabi juga ramah. Wajahnya tenang dan murah senyum kepada sesama. Namun tidak semua orang suka dengan Rabi. Ada sekelompok orang ahli maksiat yang tidak suka dengan kezuhudan Rabi. Sekelompok orang itu ingin menghancurkan Rabi. Mereka ingin mempermalukan Rabi dalam lembah kenistaan. Mereka tidak menempuh jalur kekerasan, tapi dengan cara yang halus dan licik. Ada lagi sekelompok orang yang ingin menguji sampai sejauh mana ketangguhan iman Rabi. Dua kelompok orang itu bersekutu. Mereka menyewa seorang wanita yang sangat cantik rupanya. Warna kulit dan bentuk tubuhnya sangat mempesona. Mereka memerintahkan wanita itu untuk menggoda Rabi agar bisa jatuh dalam lembah kenistaan. Jika wanita cantik itu bisa menaklukkan Rabi, maka ia akan mendapatkan upah yang sangat tinggi, yaitu 1000 dirham. Wanita itu begitu bersemangat dan yakin akan bisa membuat Rabi takluk pada pesona kecantikannya. Tatkala malam datang, rencana jahat itu benar-benar dilaksanakan. Wanita itu berdandan sesempurna mungkin. Bulu-bulu matanya dibuat sedemikian lentiknya. Bibirnya merah basah. Ia memilih pakaian sutra yang terindah dan memakai wangi-wangian yang sangat merangsang. Setelah dirasa siap, ia mendatangi rumah Rabi bin Kaitsam. Ia duduk di depan pintu rumah menunggu Rabi bin Kaitsam datang dari masjid. Suasana begitu sepi dan lenggang. Tak lama kemudian, Rabi datang. Wanita itu sudah siap dengan tipu dayanya. Mula-mula ia menutupi wajahnya dan keindahan pakaiannya dengan kain hitam. Ia menyapa Rabi. Assalamualaikum, apakah Anda punya setetes air penawar dahaga? Waalaikumsalam, insya Allah ada. Tunggu sebentar, jawab Rabi dengan tenang sambil membuka pintu rumahnya.
Ia lalu bergegas ke belakang mengambil air. Sejurus kemudian, ia telah kembali dengan membawa secangkir air dan memberikannya kepada wanita bercadar hitam. "Bolehkah aku masuk dan duduk sebentar untuk minum? Aku tak terbiasa minum dengan berdiri," kata wanita itu sambil memegang cangkir. Rabi agak ragu, namun mempersilahkan juga setelah membuka jendela dan pintu lebar-lebar. Wanita itu lalu duduk dan minum. Usai minum, wanita itu berdiri. Ia beranjak ke pintu dan menutup pintu. Sambil menyandarkan tubuhnya ke daun pintu, ia membuka cadar dan kain hitam yang menutupi tubuhnya. Lalu terlihatlah keelokan daripada tubuh sang wanita dan kecantikan wajahnya. Ia lalu merayu Rabi dengan kecantikannya. Rabi bin Kaitsam terkejut, namun itu tak berlangsung lama. Dengan tenang dan suara berwibawa, ia berkata kepada wanita itu, "Wahai saudariku, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah yang Maha Pemurah telah menciptakan dirimu dalam bentuk yang terbaik. Apakah setelah itu kau ingin dilemparkan oleh Allah ke tempat yang paling rendah dan paling hina, yaitu neraka?" Kata sang Rabi, "Saudariku, seandainya saat ini Allah menurunkan penyakit kusta kepadamu, kulit dan tubuhmu penuh parut busuk, kecantikanmu hilang, orang-orang jijik melihatmu, apakah kau juga masih berani bertingkah seperti ini? Wahai saudariku, seandainya saat ini malaikat maut datang menjemputmu, apakah kau sudah siap? Apakah kau rela pada dirimu sendiri menghadap Allah dengan keadaanmu seperti ini? Apa yang akan kau katakan kepada malaikat Munkar dan Nakir di kubur? Apakah kau yakin kau bisa mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan saat ini pada Allah di padang mahsyar kelak?" Suara Rabi yang mengalir dari relung jiwa yang penuh cahaya iman itu menembus hati dan nurani sang wanita. Mendengar perkataan Rabi, mukanya menjadi pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat, air matanya pun meleleh. Ia langsung memakai kembali kain hitam dan cadarnya, lalu keluar dari rumah Rabi, dipenuhi rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Rabi itu terus terngiang di telinganya dan menggedor dinding batinnya, sampai akhirnya jatuh pingsan di tengah jalan. Sejak saat itu, ia bertaubat dan berubah menjadi wanita yang ahli ibadah. Orang-orang yang hendak memfitnah dan mempermalukan Rabi kaget mendengar wanita itu bertaubat. Mereka pun mengatakan, "Malaikat apa yang menemani Rabi? Kita ingin menyeret Rabi berbuat maksiat dengan wanita cantik itu. Ternyata justru Rabi yang membuat wanita itu bertaubat." Rasa takut kepada Allah yang terbit dalam hati wanita itu sedemikian dahsyatnya. Berbulan-bulan ia terus beribadah dan mengiba ampunan dan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak memikirkan apa-apa kecuali nasibnya di akhirat. Ia terus sholat, ia terus bertasbih, berzikir dan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya wanita itu pun wafat dalam keadaan sujud menghadap kiblat. Tubuhnya kurus kering kerontang, seperti batang kurma yang terbakar di tengah padang pasir. Demikianlah kisah Rabi pemuda saleh yang membuat wanita cantik bertaubat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.